Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada siang yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas satu penyakit hati yang tidak kalah berbahayanya dibandingkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Di siang yang berbahagia ini kita akan membahas penyakit hati yang bernama riya. Dan riya disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah syirik kecil. Jadi kalau di dalam pembahasan akidah, syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qal ar-riya. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar kepada para sahabatnya. Rasul menyampaikan, sesungguhnya fitnah, hal yang sangat aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, yaitu ar-riya, yaitu perbuatan riya. Dan bahayanya riya, riya ini ketika beramal dia juga ingin dilihat oleh manusia, ingin validasi manusia, pengakuan manusia, ingin pujian manusia. Dan bahaya riya yang lain disampaikan oleh Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 264. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghapus pahala sedekah kalian dengan tindakan al-manna wal adza. Al-manna yaitu ketika dia bersedekah kemudian dia sering mengungkit-ungkit sedekahnya, itu bisa menghapus pahala sedekah. Wal adza ini ketika bersedekah dia menderma, dia memberi, namun tatkala memberi dia nyakitin penerimanya. Dia memberi namun nyakitin penerimanya, maka ini juga bisa menghapuskan pahala sedekah. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang berinfak dalam kondisi riya. Nah, ini yang ketiga, penghapus pahala sedekah. Yang pertama al-manna di ayat ini Al-Baqarah 264, yang kedua al-adza, yang ketiga adalah riya. Sebagaimana atau seperti orang yang berinfak dalam kondisi riya, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia. La yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan orang yang berinfak dengan riya ini sejatinya orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena ketika dia beramal tidak 100% karena Allah. Dia beramal bisa saja mungkin 95% karena Allah, 5% karena tendensi lainnya. Dan orang yang berbuat riya ini la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dia tidak beriman kepada hari akhir. Dia tidak yakin dengan adanya pahala. Ketika dia beramal yang harusnya amalan soleh ini di hari akhir,
Di yaumul akhir akan dibalas dengan pahala bulat, tapi dia tidak, dia ingin ambil keuntungan benefit dunia dari amalan soleh tadi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan di ayat ini perumpamaan orang yang beramal riya. Secara khusus di ayat membahasakan sedekah. Nanti secara umum kalau untuk riya itu bisa meluas kepada amalan-amalan yang lainnya. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang yang beramal dengan riya, perumpamaannya seperti perumpamaan ada batu besar lebar yang mana permukaannya adalah licin. Kemudian fa'alaihi turab, di atasnya ada tumpukan tanah. Yang tanah ini tanah gembur, bukan tanah liat yang punya daya rekat, tapi tanah gembur. Yang batu ini mungkin kalau analoginya batu sungai, besar, lebar, kemudian permukaannya datar, licin. Di atasnya ada tumpukan tanah. Fa'asabahu wabil, kemudian ditimpakan kepada tanah dan batu tadi hujan lebat. Fatarakahu salda, kemudian tanah-tanah tadi meninggalkan batu tadi dalam kondisi licin. Dalam kondisi licin tidak bersisa. Fala atau layak diruna ala syai'im mimma kasabu, dan mereka tidak memperoleh sedikit pun dari amal yang mereka kerjakan. Dari sini kita belajar bahwasanya amalan yang kita pupuk, amalan yang kita kerjakan hari demi hari, tahun demi tahun, itu perumpamaannya seperti tanah. Seperti tanah yang kita letakkan setumpuk demi setumpuk, segenggam demi segenggam di atas batu yang lebar lagi licin tadi. Kalau terbuat riya, maka riya tadi adalah analoginya hujan lebat. Yang mana hujan lebat tadi menerpa, menghempas tanah tadi, yakni amalan tadi, dan tidak tersisa sedikit pun. Ini bahaya dari riya. Dia bisa membakar habis, menghilangkan amalan saleh. Dan ironisnya kalau orang berbuat riya, H-1, sehari belum meninggal terbuat riya. Ini teks nas. Secara asal di teksnya riya itu menghapus amalan saleh. Makanya kita harus berhati-hati dari perbuatan yang namanya riya. Sebagaimana hujan lebat akan menerpa tumpukan-tumpukan tanah di atas batu tadi, sehingga layak diruna ala syai'in mimma kasab, tak ada sisa sedikit pun. Mereka tidak bisa memperoleh apapun, sedikit pun dari apa-apa yang mereka kerjakan. Maka bahaya riya, hati-hati dari riya. Kemudian masalah riya ini, Nabi alaihi salatu wassalam, hadis riwayat Al-Bukhari kitab Adabul Mufrad, dia juga memberikan nasihat kepada sahabat tercintanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin naml. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada jejak langkah kaki semut. Lebih samar daripada jejak langkah kaki semut. Dabibin naml. Keterangan para ulama, asyirku yang dimaksud di sini adalah syirik asghar, syirik kecil, yakni ar-riya. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya riya di tengah-tengah kalian itu lebih samar daripada langkah atau daripada jejak langkah semut. Kita kalau di luar sana, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat semut jalan, kemudian bekas jalannya, itu kita nggak bisa nampak bekas jalannya semut. Dan riya lebih samar daripada jejak langkah semut yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang. Apa maksud riya lebih samar daripada jejak langkah semut? Riya ini bisa terbuat tanpa disadari, tanpa sengaja terbuat riya. Keceplosan terbuat riya. Terpancing, sedang ngobrol, kita punya amalan hebat, terpancing, akhirnya tersebut. Ini yang bahayanya riya. Samar, bisa-bisa terbuat tanpa disadari. Keceplosan, terpancing, dan satu lain hal. Itu bisa berpotensi dari riya. Poin selanjutnya, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Riya, maka yang dituntut dari riya ini adalah taubat nasuha.
timbul pertanyaan di tengah-tengah umat. Riya sebagaimana teks ayat tadi, ketika terbuat amalan itu bisa terhapus. Bagaimana kalau orang itu taubat? Dan harus taubat ketika telah berbuat riya. Apakah amalan tadi bisa kembali lagi atau dia hilang sama sekali? Maka untuk kasus seperti ini ulama berbeda pendapat. Terkait manusia dan perbuatan riya ada 3 kondisi. Pertama, ada orang yang berbuat riya itu starting dari awal dia beramal sudah berbuat riya. Dari awal memang udah riya. Yang kedua, ada orang yang terbuat riya itu di pertengahan amal. Yang ketiga, ada orang berbuat riya itu setelah beramal. Lewat sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun baru dia sebut-sebut. Dalam rangka untuk membanggakan. Agar mendapat pujian, validasi, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Ada 3 kondisi manusia kaitannya dengan riya tadi. Dia buat sebelum atau dari awal beramal sudah buat riya, atau terbuat riya di pertengahan amal, atau nanti dia berbuat riya di setelah atau di akhir atau setelah daripada beramal. Kemudian taubat. Bagaimana ini status daripada amalan salehnya? Apakah dihapus atau bisa kembali lagi? Maka ulama berbeda pendapat menyikapi hal ini. Pertama, untuk orang yang beramal itu dari awal memang riya, bukan karena Allah. Misalnya saja sholat, dia orang yang tidak sholat, tapi mungkin datang tamu, dia langsung sholat. Padahal kalau tidak ada tamu, dia tidak sholat. Berarti dari awal sudah riya. Atau ketika ada orang menderma, tapi yang dia incar adalah lain. Dia ingin mengesankan sesuatu yang baik, tapi yang dia target adalah sesuatu yang lain daripada amalan tadi. Dari awal sudah berbuat riya. Maka kata para ulama, untuk amalan yang seperti ini, itu tidak sah dan tidak ada pahala. Tidak sah dan tidak ada pahala. Ketika dia tobat nasuha, maka untuk amalannya tadi itu bisa menjadi sah, tapi pahala tidak ada. Karena kalau nanti sah tidak sah ini wilayah fikih. Tapi kalau berpahala tidak, terima tidak, ini wilayah Allah Ta'ala. Jadi sholat yang dia kerjakan itu sah, konsekuensinya dia tidak perlu mengulang. Tapi kalau pahala nol, karena memang dari awal dia sudah berbuat riya. Ini kondisi pertama selesai. Kondisi kedua, ada orang yang berbuat riya itu di pertengahan ibadah, di pertengahan amalan. Nanti ibadah itu dibagi 2. Ada ibadah itu yang tipikalnya berkesinambungan. Seperti sholat, kalau dia 4 rakaat, maka 4 rakaat ini setali dia serangkai. Seperti puasa, dari ba'da subuh sampai sebelum maghrib, ini berkesinambungan ibadah. Kemudian ada ibadah itu yang parsial, yang satu-satuan. Seperti sodakoh. Kemarin sodakoh, hari ini sodakoh, bulan depan sodakoh. Ini parsial, ini satu-satuan. Kita fokus kepada ibadah yang dia satu kesatuan. Bukan satu-satuan, tapi satu kesatuan, berkesinambungan. Nah, ketika terjadi riya di pertengahannya, misal dia sholat zuhur, 2 rakaat ikhlas karena Allah, namun setelah itu mungkin datang orang penting di sampingnya, dia ingin pamer, dia ingin wahkan, dia ingin lamakan bacaannya, lamakan gerakan-gerakannya, ingin mengesankan bahwa dia orang yang wah, terbuat riya di tengah ibadah, maka nanti itu dibelah oleh para ulama. Adapun 2 rakaat yang dikerjakan ikhlas itu selesai hitungannya di sisi Allah. Adapun 2 rakaat yang terbuat riya sisanya, ini ulama terjadi silang pendapat. Pendapat pertama mengatakan setelah dia taubat nasuha, maka amalannya tadi pahalanya bisa kembali untuknya. Pendapat kedua mengatakan pahalanya habis sebagaimana teks daripada ayat suci Al-Qur'an. Itu silang pendapat di tengah para ulama. Yang kedua, untuk amalan yang parsial, yang satu-satuan, seperti sodakoh kemarin, hari ini, bulan depan. Katakanlah dia sodakoh 10 kali, ternyata dari 10 kali satu yang berbuat riya, sisanya tidak. Maka yang tidak ini tidak terganggu sama sekali. Adapun yang tak kala dia bersedekah berbuat riya, maka sama. Ulama nanti silang pendapat setelah dia taubat. Ada yang mengatakan pahalanya tadi bisa kembali. Yang kedua ada yang mengatakan pahalanya adalah habis.
Di antara ulama yang mengatakan pahalanya bisa kembali adalah Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala, ulama dari mazhab Syafi'i. Kemudian Ibnu Muflih dari ulama kalangan mazhab Hambali. Keterangannya dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kondisi ketiga, orang yang berbuat riya setelah beramal baru ngomong. Maka riya yang setelah melakukan amalan soleh, bisa saja hari ini, atau bisa sudah 2 hari, 1 pekan, 1 bulan beramal baru disebut, 1 tahun baru disebut. Maka riya yang setelah beramal itu nanti namanya berubah menjadi sum'ah. Namanya berubah menjadi sum'ah. Kalau sum'ah itu dia ingin menginformasikan, ingin memperdengarkan amalannya. Dan ini terjadinya pasca beramal. Kalau riya, dia ingin dilihat ketika beramal. Ini biasanya terjadinya di awal beramal dan di tengah-tengah beramal. Kalau setelah beramal, dia menginformasikan, menceritakan amalan-amalannya, itu nanti kategorinya adalah sum'ah. Dia ingin didengar, karena amalannya sudah berlalu. Amalan sudah dikerjakan. Sum'ah, ini saudara kandungnya riya. Dampaknya sama dengan riya. Bisa tufsidu al-amal, bisa menghapus al-amal. Bagaimana kalau sudah beramal soleh terbuat sum'ah, terbuat riya ini? Apakah amalannya dihapus ketika dia taubat atau masih bisa kembali? Sekali lagi ulama silang pendapat. Pendapat pertama, keterangan Abdul Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Muflih tadi masih bisa kembali, keterangan Ibnu Qayyim. Dan yang kedua adalah ibadahnya atau pahalanya tidak bisa kembali. Dan ini memang masalah khilaf, tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya amalan-amalan yang terbuat riya padanya, kemudian terbuat sum'ah setelahnya, maka ini amalan ini potensi tidak akan bisa kembali lagi sebagaimana teks ayat suci Al-Quran. Agar manusia tidak bergampang-gampangan, agar mereka takut daripada perbuatan riya, sebagaimana Rasul memperingatkan para sahabat, hati-hati dengan riya. Tidak bermudah-mudah dengan riya, karena ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah. Beribadah 100% kepada Allah, ini syarat dari seluruh ibadah. Maka hati-hatilah dari perbuatan riya. Hendaknya kita merenungi sebelum beramal, kemudian tatkala kita sedang beramal, dan setelah beramal pun hati-hati dalam pemilihan kata-kata. Jangan sampai tersulut, terpancing, keceplosan. Hati-hati, disimpan amalannya agar bisa diterima menjadi tabungan di sisi Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah singkat yang pertama kita telah membahas tentang riya, bahaya riya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dan kemudian kita juga rincikan kondisi-kondisi riya yang dilakukan. Kemudian ketika taubat nasuha, maka bagaimana konsekuensinya atau dampak daripada pahala yang telah kita kerjakan. Di khutbah singkat yang kedua ini kita akan sampaikan nasihat hal yang penting dilakukan agar bisa menjaga diri selamat daripada riya. Ada nasihat dari Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, uktum hasanatika kama taktumus sayyiatik. Sembunyikanlah amal-amal kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amal-amal kejelekanmu. Kita ini cenderung ketika amalan jelek, perbuatan jelek itu kita simpan rapi. Kita takut terlihat dan tercium oleh orang lain. Maka nasihatnya, perlakukanlah amalan-amalan saleh tadi sebagaimana kita tutup rapat, simpan rapat amalan-amalan kejelekan kita. Itu kunci agar amalan tadi bisa bertahan dan bisa sampai dan menjadi pahala di sisi Allah. Kalaulah kita membaca kisah orang-orang saleh terdahulu, banyak di antara mereka mengesankan kepada publik suatu tindakan ternyata bertolak belakang dengan realita yang ada. Mengesankan sebaliknya, berbeda dengan realita. Contohnya adalah
Ali bin Al-Husain. Ini cicitnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tatkala Ali ibn Al-Husain di kitab Syiar A'lam An-Nubala, tatkala dia menjabat, bergelimpangan harta, namun ketika hidup itu beliau dikenal oleh masyarakat orang yang super hemat, sangat-sangat super hemat. Itu yang dikenal oleh masyarakat, itu yang tampak oleh masyarakat, padahal hidup bergelimpangan, hartanya banyak. Tatkala Ali ibn Al-Husain, cicitnya Nabi alaihi wasallam ini meninggal, maka ada nanti penyelenggara jenazah, mereka itu menemukan kasus yang ganjil. Itu di jenazahnya ada memar-memar biru di pundak, di sekitaran punggung. Ini tanda tanya. Ini orang yang hidupnya mewah. Kenapa kok bisa ada memar di pundak dan di punggung? Ini kesannya seakan-akan dia ini banyak mengangkat barang-barang berat. Kayak profesi tukang angkat. Kerjanya kasar. Padahal tidak. Itu kasus atau kebingungan, misterius, hal misterius pertama. Kemudian ada lagi kasus kedua atau hal misterius kedua. Para janda, fakir miskin, anak yatim piatu mulai merasa sedih dan merasa kehilangan. Biasanya mereka itu kalau di pagi hari buka pintu sudah ada setumpuk gandum dan kebutuhan pokok yang bisa mereka konsumsi. Tapi selang beberapa waktu ini nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi orang yang nganterin setumpuk gandum, sekantong gandum dan kebutuhan yang lainnya agar bisa mereka konsumsi. Mereka merasa kehilangan, merasa sedih. Itu fenomena kedua. Kemudian tatkala dikaitkan jarak menghilangnya donasi tadi dengan kematian Ali bin Al-Husain, ternyata cocok. Maka dari sini bisa ditarik benang merah kesimpulan, ternyata yang selama ini mengangkut di malam yang gelap, tidak ada sepasang mata pun yang memandang, tidak ada sorot kamera sedikit pun, ternyata ini adalah Ali bin Al-Husain. Dia yang mengangkat sendiri karung-karung besar daripada gandum itu, dibagi-bagi dan diantar ke pintu-pintu, di hadapan pintu-pintu janda tua, fakir miskin dan anak yatim. Dari sini barulah tahu betapa dermawannya Ali bin Al-Husain, yang selama ini mereka salah kaprah. Selama ini mereka salah sangka, menganggap dia super hemat, ternyata dia sangat super dermawan, tapi dalam kegelapan, tapi di dalam diam. Inilah dia orang-orang yang menyembunyikan amalan-amalan saleh, sebagaimana dia semangat kuat dan keras menyembunyikan amal-amal kebaikan, bukan untuk ditampakkan, bukan untuk diposting. Apalagi amalan yang mahal, ibadah mahal seperti haji, umroh, kurban, ini hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala, hendaknya disimpan, jangan sampai dipamerkan, jangan sampai banyak-banyak diceritakan. Khawatir kita dari riya, khawatir kita dari sum'ah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Aqimus shalah.